Orang itu sudah kehilangan akal sehatnya. Ia mengambil bunga yang layu dan mengisinya dengan minuman keras mahal. Lalu ia masuk ke kolam itu sendiri dan menaburkan garam di sekelilingnya. Pertama, ia menjilat sedikit garam, kemudian meneguk sedikit minuman itu. Rasanya aneh tapi menyenangkan. Ia hidup dengan bebas, karena di seluruh dunia hanya dia yang masih hidup. Semua orang lain telah mati dalam sebuah bencana besar. Hanya dia yang tersisa, dan sekarang ia berkelana mencari manusia lain. Ia menjelajahi seluruh dunia, berteriak dalam berbagai bahasa, tapi tak menemukan siapapun. Ia meninggalkan pesan di papan digital di jalan-jalan. Namun akhirnya karena lelah dan putus asa, ia kembali pulang. Cara hidupnya kini berubah total. Setiap kali ia melihat rumah mewah di jalan, ia langsung masuk dan tinggal di sana. Ia mengambil karya seni mahal dari museum untuk menghiasi rumahnya. Dari supermarket, ia membawa banyak barang. Ia menenggak wine seharga ribuan dolar langsung dari botolnya. Sekali teguk nilainya ratusan dolar. Untuk menghibur diri, kadang ia melempar barang seperti bermain bowling. Kadang ia bahkan mengangkat mobil dan melemparkannya. Mobil itu meledak dan terbakar, dan ia menikmati pemandangan itu. Dengan kehidupan liar seperti itu, setahun pun berlalu. Pada hari ulang tahunnya, ia mulai mengenang masa lalu, saat teman-teman dan keluarganya masih bersamanya. Semakin ia mengingat, semakin besar kemarahannya. Ia mulai mengutuk Tuhan. 5 bulan kemudian, ia sudah berubah menjadi seperti pengemis gila. Rumah mewah yang dulu ia tinggali kini jadi tumpukan sampah. Kolam tempat ia biasa mandi kini seperti kuburan. Kebahagiaan dalam kesepian telah berubah menjadi siksaan sunyi. Kesendirian mulai memakannya. Ia menggambar wajah di pedang dan berbicara dengannya, seperti yang sering terjadi di film-film. Ia menganggap gadis-gadis di majalah sebagai dewi kecantikan. Seluruh dunia ada di tangannya, namun hatinya semakin kosong. Ia bermain dengan manekin di toko-toko. Suatu hari, ia secara tak sengaja memecahkan satu manekin, dan bersama itu mimpinya yang palsu pun hancur. Ia menyadari bahwa hidupnya kini tak punya arti lagi. Ia pergi ke luar kota, menulis pesan terakhir di sebuah dinding, lalu mengambil mobilnya dan berniat menabrakkannya. Namun pada detik terakhir, ia menginjak rem, karena dari kejauhan ia melihat asap. Itu berarti masih ada manusia lain yang hidup. Ia segera berlari ke arah itu, dan menemukan tanda-tanda kehidupan manusia. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita di belakangnya.